Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadratul mukarramun, para asatidzah, para hujjat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk sama-sama kita melanjutkan pengajian kita membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majelis ini mendapatkan jalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali, kita buka majlis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجنى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami' Miftaul Khair, bil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad Dimyati bin Kiai Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita lanjutkan. Kemarin terakhir sampai paragraf tentang maksiat. Artinya orang yang su'ul khatimah, ya, yang disebabkan karena bergelimang maksiat, hidupnya bergelimang maksiat, ya, hatinya atau imannya lemah, ya, dhaif atau dhaful iman, ya, sehingga dia kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala pun menjadi lemah, ya, sehingga ya, orang tersebut ketika meninggal, ya, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah karena banyak maksiatnya. Ya. Tentunya ya,
banyaknya maksiat itu karena memang hatinya ya, ada penyakit hati yang sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya itu ya, yang membuat hati itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat iman itu lemah, yang membuat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi lemah ya, oleh karena sebab ada penyakit hati yaitu hubbud dunya ya. Ada dalam hadis sebutkan al-wahan ya, al-wahan. Apa itu wahan? Wahan itu adalah penyakit hati ya. Ciri-cirinya atau kenyataannya itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut ya, cinta kepada dunia kemudian ya, tidak mau untuk menyiapkan diri ya, tidak mau menyiapkan diri untuk menghadapi kematian ya, karahiyatul maut ya, bukan benci. Karahiyah itu sebetulnya kurhun, itu kan benci ya, bukan berarti benci sama mati itu ya, orang sebenci apapun ya tetap dia akan mati ya. Tapi ulama menjelaskan bahwa karahiyatul maut di situ maksudnya adalah orang yang tidak senang, tidak mau untuk menyiapkan diri menghadapi kematian ya. Kalau kematian itu ya akan pasti datang kepada siapapun ya. Entah dia berpangkat, dia nggak berpangkat, dia kaya, dia miskin, semuanya akan menghadapi kematian ya. Nggak ada yang bisa menolak datangnya kematian atau bahkan ya, minta mundurin waktu untuk ya, diperpanjang umurnya ya, nggak bisa ya. Karahiyatul maut itu maksudnya adalah orang yang tidak mau menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian, karena ya, kita yakin ya, bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada lagi kehidupan yang lain ya, yaitu kehidupan di akhirat nanti yang kehidupannya itu akan abadi. Kita akan kekal selama-lamanya di sana ya. Barang siapa yang nanti mendapatkan keuntungan ya, karena dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamanya merasa gembira di sana atau bersenang-senang di sana. Tapi sebaliknya ya, mereka yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang banyak maksiatnya, mereka harus dimasukkan ke dalam surga, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kekal selamanya di sana. Ya. Faman wajada fi qalbihi hubbullah ta'ala aglab min hubbid dunya fahuwa ab'ad min hadzal khatar. Tapi sebaliknya, orang yang dalam hatinya ya, banyak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah cinta kepada Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan akan diturutin. Ya, akan diturutin. Sama dengan kita ya, kita pun kalau kita lagi demen sama seseorang ya, kita senang dengan seseorang, apa yang diminta oleh orang tersebut ya, pasti akan kita turutin, kemauannya akan diturutin ya. Begitu juga manusia ya, kalau dia sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan diturutin. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan ditaati untuk tidak dikerjakan. Nah, orang yang hatinya penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dibanding dengan cinta kepada dunia, maka orang tersebut selamat ya dari bahaya ini ya, bahaya tadi ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, kenapa? Ya, karena memang obat untuk melawan hubbud dunya wa karahiyatul maut adalah mengisi hati kita ini dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin sudah dicontohkan bagaimana orang yang dalam hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut meninggal dunia, maka ya kedatangan mereka atau datangnya kematian itu ya akan disambut ya seperti halnya hamba yang baik ya, yang senantiasa rindu kepada tuannya ya.
kepada tuannya. Hamba, budak, budak yang baik itu kalau majikannya baik, kalau tuannya baik, dia akan rindu untuk ketemu dengan tuannya. Itu sama seperti yang pernah atau minggu lalu saya ceritakan bagaimana ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya, ketika datang Jibril menanyakan, kalau saat itu Rasulullah mengiyakan untuk ditangguhkan kematiannya, akan dipenuhi. Tapi Rasulullah SAW di akhir hayatnya itu ketika ditawarkan penawaran tersebut, Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Kita sering dengar ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah ketika meninggal terakhir itu ucapannya adalah ummati ummati, bukan itu, tapi yang disebutkan oleh Rasulullah adalah Ar-Rafiqul A'la. Itu ucapan terakhir yang diucapkan Rasulullah. Alasannya, dasarnya adalah karena Jibril menawarkan untuk ditangguhkan ajalnya, tapi Rasulullah tentunya dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau, beliau yakin bahwa itulah saatnya, ajalnya sudah datang, dan memang Rasulullah SAW sudah rindu untuk ketemu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapannya itu adalah Ar-Rafiqul A'la, mengisyaratkan dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Faman arada tariqas salamah tazahzaha an asbabil halak ala annal ilm yataqallabul qulub wa taghyirul ahwal yuqalqalu qulubal khaifin. Wa qad warada fis sahihaini min hadits Sahal ibnu Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innar rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar wa innahu lamin ahlil jannah wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah wa innahu min ahlin nar. Muttafaq alaih. Selanjutnya, barang siapa yang menginginkan jalan keselamatan, tajahzaha an asbabil halak, tentunya kalau pengen selamat harus tinggalkan jalan-jalan yang menuju kepada jurang kemaksiatan, karena memang itulah yang membuat manusia tidak selamat. Jauhkan maksiat, jauhkan perbuatan dosa. Ala annal ilma yataqallabu, annal ilma bitaqlib al-qulub wa taghyiril ahwal yuqalqalu qulubal khaifin. Namun demikian, teorinya kita tahu, untuk selamat menuju ke akhirat itu jauhkan maksiat, jauhkan perbuatan dosa. Tapi di benak orang-orang al-khaifin ini maksudnya adalah orang-orang ulama yang dalam hatinya itu penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin, mereka tahu bahwa hati manusia ini disebut hati itu karena yataqallab. Hati itu disebut qalb, di annahu yataqallab. Yataqallab itu sering berubah-ubah, sering berubah-ubah. Itu namanya hati, qalbun. Qallaba yuqallibu qalbun. Makanya disebut qalbun, hati. Bahasa Indonesianya hati. Disebut hati itu atau qalbun karena memang hati itu selalu berubah-ubah. Nah, para khaifin, ulama-ulama salaf yang hatinya penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu bahwa hati ini enggak bisa tetap. Bisa saja berubah. Bisa saja berubah, siang tempe, pagi kedelai, siang tempe, istilahnya gitu. Pagi orang masih beriman, bisa saja sore harinya dia
keluar dari imannya, sudah tidak lagi beriman, dia sudah keluar dari Islam, bisa jadi. Atau malam dia sebagai seorang muslim, bisa jadi besok paginya sudah berubah hatinya, tidak lagi menjadi orang yang beriman. Nah, hal ini yang membuat hati para khaifin itu menjadi resah. Yuqalqal qulubal khaifin, maksudnya membuat hati orang-orang yang pada hakikatnya mereka itu hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi cemas juga. Walaupun teorinya dia tahu, bahwa untuk mendapatkan keselamatan di kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat itu adalah dengan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena memang hati ini senantiasa bisa berubah setiap saat, maka kondisi yang seperti ini yang membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut berubah pendiriannya. Bisa jadi mungkin saat itu masih beriman, kemudian di akhir hayat malah tidak beriman. Na'udzubillah, kan seperti itu. Seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, waqad warada fis sahihaini, seperti yang disebutkan dari buku sahih atau dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Sahihaini maksudnya, min hadis Sahal ibnu Sa'ad, dari hadis Sahal ibnu Sa'ad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar wa innahu la min ahlil jannah. Sesungguhnya seorang itu kita lihat senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan penduduk neraka. Artinya secara pandangan kita melihat ini orang kerjaannya maksiat mulu. Kalau maksiat kan jadi penghuni neraka kan. Bi amali ahlin nar, kerjaannya maksiat, kerjaannya dosa, itu perbuatan ahlin nar. Wa innahu lamin ahlil jannah, padahal dia masuk dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di akhir hayatnya yang awal-awalnya dia itu banyak melakukan dosa, melakukan maksiat, tapi di akhir hayatnya ditutup dengan tobat, dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah wa innahu min ahlin nar. Kemudian ada orang yang sering kita lihat dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan amal soleh, ibadahnya bagus, tapi di ujung akhirnya, di ujung hayatnya, karena kita berbicara tentang akhir kehidupan manusia, antara su'ul khatimah dengan husnul khatimah. Yang ditakutkan itu kan su'ul khatimah. Kalau kita tentunya semuanya takut kalau kita dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Yang kita harapkan adalah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan penutupan yang baik. Nah, di sini dalam hadis ini Rasulullah menceritakan bahwa bisa saja terkadang kita bisa melihat orang-orang atau seseorang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan maksiat, di ujung akhir hayatnya itu dia taubat dari maksiatnya, dia taubat dari dosa yang pernah dilakukannya, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia meninggal, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dia menjadi ahli surga. Nah, di surga. Kemudian sebaliknya, ada orang yang kita lihat kesehariannya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik,
amal soleh, ibadah, ya, rajin ibadah, tapi sayang di akhir hayatnya malah dia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada saat dia maksiat belum sempat tobat, udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi maksud hadis ini, innar rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar. Seseorang melakukan perbuatan atau amalan-amalan ahli neraka, wa innahu lamin ahlil jannah. Kemudian ketika dia meninggal, dia masuk ke dalam golongan ahli surga. Kenapa? Karena dia tobat dari maksiatnya, dari perbuatan dosanya, tobatnya diterima, kemudian dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada orang yang kesehariannya kita lihat rajin beramal soleh, rajin ibadah, tapi di akhir hayatnya dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum sempat dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, udah meninggal dunia, sehingga meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, dia masuk ke dalam golongan ahlun nar, penduduk atau ahli neraka. Itu ada hadis yang menceritakan bagaimana ada seseorang, contohnya ada seseorang yang sudah membunuh 99 orang, jawara, kalau kita bilang mungkin jawara kalau sekarang, 99 orang dibunuh sama dia. Kemudian dia bertanya kepada seseorang, apakah kalau saya bertobat, tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab sama orang tersebut, kamu nggak bakalan diterima tobat kamu, karena kamu sudah banyak membunuh orang. Akhirnya orang tersebut dibunuh juga, lempeng 100. Akhirnya apa? Ujung ceritanya itu, orang itu dinasihatin, udah kamu mendingan pergi dah dari kampung ini, karena kampung ini kamu bunuh mulu orang, sampai 99, sampai terakhir itu sampai 100 orang dibunuh sama dia. Nasihatnya itu disuruh pergi, untuk meninggalkan kampung tersebut, karena kampung tersebut udah mungkin nggak cocok sama dia, nggak cocok, karena kalau di situ ya terus orang dibunuhin. Sampai akhirnya orang itu keluar, dan niatnya itu adalah untuk mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan orang itu meninggal. Meninggal dunia. Akhirnya para malaikat itu ribut. Ini orang ini mau dimasukkan kemana nih? Masukkan ke amalan perbuatan yang sebelumnya, yang udah membunuh 100, berarti yang dibunuh sama dia itu banyak sekali dosanya, atau dia ini dimasukkan ke dalam orang yang husnul khatimah karena udah niat mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan perbuatan yang tadinya dia sering banyak membunuh orang, makanya ditinggalkan kampung itu, karena kampung itu udah 100 orang yang dibunuh, dia pergi. Ini mau dimasukkan ke dalam golongan yang mana? Akhirnya dia atau para malaikat itu lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang disampaikan kepada para malaikat itu, ukur mana yang lebih jauh antara jarak dia tinggalkan kampung tersebut dengan jarak kampung atau tempat yang akan dia tuju. Ternyata posisinya itu dia sudah lebih dekat kepada kampung yang dia tuju, ingin dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang sebelumnya. Akhirnya orang tersebut masuk ke atau dimasukkan ke dalam ahlu jannah, karena dia dimasukkan ke dalam golongan orang yang husnul khatimah, karena sudah ada niat ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam perjalanannya itu dia meninggal dunia. Itu
Isinya hampir sama dengan hadis ini. Ya, maksudnya sama dengan hadis ini. Jadi ya, orang yang banyak maksiatnya, ya, orang yang banyak maksiatnya, kemudian di akhir hayatnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan kemaksiatan, dia tinggalkan perbuatan dosa yang sebelumnya, ya, kemudian ya, pada saat itu Allah panggil dia, Allah cabut ruhnya karena ajalnya sudah tiba, ya, maka dengan kondisi seperti ini orang tersebut ya, masuk ke dalam golongan ahlul jannah karena dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebaliknya kalau ada orang yang ya awal-awalnya dia rajin beribadah, beramal soleh, kemudian mungkin niat orang itu mau coba-coba melakukan maksiat, sementara kita nggak tahu ajal kita kapan akan datang, kita nggak tahu. Makanya maksiat jangan pakai dicoba-coba, jangan pakai dicoba-coba, harus istiqomah jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah, kalau mau coba-coba ya kemudian datang ajal yang kita nggak tahu, pada saat kita melakukan maksiat Allah panggil kita, Allah cabut ajal kita, maka pada saat seperti itu berarti meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah dan menjadi wa innahu min ahlin nar, naudzubillah, naudzubillah. Makanya beramal soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus istiqomah, harus istiqomah, dijaga, karena memang tadi hati itu akan berubah. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita untuk banyak kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita, tetapkan iman kita. Karena Allah yang maha kuasa untuk membolak-balikkan hati. Makanya bisa saja orang pada saat pagi hari dia beriman, kemudian pada sore hari dia sudah tidak beriman lagi, atau sebaliknya pada saat sore hari dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di pagi hari dia sudah tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa ruwiya innal 'abda idza urija biruhihi ila as-sama' qalatil malaikah subhanallah naja hadzal 'abd minasyaitan. Diriwayatkan bahwa seorang hamba atau manusia atau kita ini ketika roh kita diangkat, urija, diangkat ke langit, ketika ajal kita sampai pada batasnya, roh dengan jasad itu akan dipisahkan, karena awalnya kan kita jasad ini nggak ada ruhnya, mulai dari segumpal darah kemudian sampai berbentuk manusia, berbentuk manusia dalam rahim, kemudian setelah 4 bulan ditiup, panafakhna fihi min ruhina, Allah tiupkan ruh ke dalam jasad atau janin ketika kita masih dalam rahim ibu kita, sehingga kita menjadi hidup. Saat itu ditetapkan umur kita berapa, rezeki kita seberapa, semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan. Nah, ketika kita meninggal, ketika manusia meninggal, ruhnya dipisahkan. Ruhnya dipisahkan. Meninggal itu bisa jadi meninggal karena memang cabut, bisa jadi dengan kecelakaan, bisa jadi karena dibunuh. Kenapa orang kalau dibunuh meninggal? Imam Sya'rawi mengatakan jasad kalau dibunuh bukan berarti orang itu mengeluarkan, orang itu bukan berarti mengeluarkan roh dari kita, dia hanya melakukan
sesuatu perbuatan yang membuat jasad itu tidak layak lagi untuk ditempatkan ruh. Makanya dipisahkan, dicabut, ruhnya dicabut sehingga orang itu meninggal. Atau kecelakaan. Kan kalau kita lihat orang meninggal kan banyak sebabnya. Ta'addad adalah asbab. Orang ada yang lagi tidur meninggal, lagi olahraga meninggal, ya kan? Kan nggak ada sebab luar istilahnya. Kalau kita berbicara dengan kematian yang disebabkan oleh sebab luar dalam kacamata kita, seperti misalnya pembunuhan, seperti misalnya kecelakaan, ya kan? Kecelakaan, tabrakan misalnya, tabrakan, kemudian dia meninggal. Meninggalnya itu kan karena jasad itu sudah tidak layak lagi untuk ditempatkan oleh ruh. Ketika terjadi kecelakaan yang membuatkan orang meninggal, kalau dilihat dari kacamata yang lebih luas keyakinan kita dalam keimanan kita, itu bahwa pada saat manusia atau seseorang terjadi kecelakaan, membuat jasadnya itu nggak layak lagi untuk ditempatkan oleh ruh. Makanya orang itu meninggal. Tapi kan nggak semua orang yang kecelakaan meninggal, ya kan? Ada yang selamat. Ya kenapa? Karena jasadnya itu masih layak untuk ditempatkan ruh. Itu sama dengan kasus pembunuhan misalnya, dan lain sebagainya. Makanya kalau dulu para sahabat meyakini tentang kematian itu sangat dalam sekali. Mungkin saya ceritakan bagaimana Khalid bin Walid, seorang kesatria yang ikut ratusan kali perang. Dia sangat yakin bahwa kematian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak bisa menentukan kematian. Makanya ketika dia sedang berbaring menghadapi kematian, jadi matinya itu, istilahnya meninggalnya itu di atas tempat tidurnya, bukan di medan perang. Padahal menurut pengakuannya dia mengikuti atau dia ikut dalam ratusan kali perang sejak zaman Rasulullah SAW, kemudian para khulafaur rasyidin. Setiap kali ada peperangan dia ikut di barisan kaum muslimin, dan dibilang tidak ada sejengkal pun di tubuh dia itu yang tidak lepas dari luka, imma karena luka sabetan pedang, imma karena tusukan panah, imma karena tusukan tombak dan lain sebagainya. Semuanya ini pernah kena, semua anggota tubuh dia ini pernah kena luka tersebut. Tapi saat itu dia bilang, saat ini saya menghadapi ajal di atas tempat tidur saya. Wahai para pemuda, janganlah kalian menjadi pengecut. Nasihatnya itu. Wahai para pemuda, janganlah kalian menjadi pengecut. Artinya takut untuk terjun ke medan perang. Karena saat seseorang terjun ke medan perang itu, yang menentukan kematian itu bukan karena dia berperangnya, karena memang ajalnya sudah datang. Makanya bisa meninggal pada saat perangan tersebut. Tapi kalau memang ajalnya enggak, enggak. Contohnya itu adalah Khalid bin Walid, yang sebetulnya dalam batin dia berkeinginan untuk bisa meninggal di medan perang, karena kalau meninggal di medan perang itu sudah pasti dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan menjadi syuhada, menjadi syahid. Itu. Tapi kenyataannya tidak. Dia meninggalnya di atas tempat tidur dia. Itu menandakan bahwa ajal itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang hamba ketika meninggal, ruhnya diangkat ke langit, qalatil malaikah, para malaikat, karena setiap langit itu ada yang nungguin, ada malaikat, ada para malaikat. Qalatil malaikah, subhanallah, maha suci Allah, najah hadzal abd minasyaitan. Tentunya kalau
Yang meninggal itu adalah orang yang soleh, orang yang beramal soleh, orang ahli ibadah yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika rohnya diangkat ke langit itu, para malaikat akan menyambut, menyambut mereka. Subhanallah najahadal abad minasyaitan. Maha suci Allah, seorang hamba ini selamat dari syaitan. Dia waihah, kaifa najah? Tentunya mereka pun saling bertanya bagaimana orang ini bisa selamat. Tentunya bisa selamat dari syaitan itu karena orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah cinta kepada Allah, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, kita pasti akan mengikutinya atau mengamalkannya. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan jauhinya. Wa idza arafta ma'na su'al khatimah fahdhar asbabaha wa'id ma yasluhu laha. Jadi kalau kita sudah tahu arti dari su'ul khatimah, arti dari su'ul khatimah itu artinya orang meninggal dalam keadaan dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Itu namanya su'ul khatimah. Sebaliknya husnul khatimah itu adalah seorang yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah dalam beramal saleh, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia meninggal dalam keadaan dia beramal saleh atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Su'ul khatimah ada husnul khatimah. Kita berharap semuanya, mudah-mudahan kita termasuk yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari su'ul khatimah atau kematian su'ul khatimah. Nah, kalau udah kita tahu seperti itu, maka sebab-sebabnya atau sebab-sebab yang membuat orang su'ul khatimah itu harus kita tinggalkan, kita jauhi. Apa yang membuat seorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabaha wa'id ma yasluhu laha. Harus kita siapkan untuk menuju kepada husnul khatimah, harus siapkan. Menyiapkannya dengan apa? Ya, dengan beramal saleh. Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyaka wat taswib bil isti'dad. Ini peringatannya. Jangan sekali-kali menunda. Taswib itu menunda. Udah punya niat, mau beramal soleh, udah berniat mau meninggalkan maksiat, jangan pakai ditunda. Taswif itu maksudnya nunggak, besok saufa, dari kata-kata saufa itu kan mau mengerjakan, saufa, makanya disebut taswif. Taswif itu menunda-nunda perbuatan, besok udah pernah terdetik dalam hatinya berniat untuk rajin beribadah, tanggung besok, malam ini ntar dulu, besok tunda lagi, besok lagi terus, besok, fa innal umra qasirun, karena umur itu pendek. Kenapa disebut pendek? Karena kita nggak tahu ajal kita kan. Kapan kita meninggal kita nggak tahu, ya kan? Belum tentu yang sekarang umur istilahnya berapa, yang masih muda gitu, beranggapan ntar kalau udah 50 tahun, sekarang umurnya baru 30 tahun misalnya, antara kalau udah 40 tahun baru nyadar istilahnya, baru mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru taubat kepada Allah Subhanahu, itu namanya nunda-nunda, taswif, Jangan. Al-umru qasir. Kenapa? Karena kita nggak tahu umur kapan akan datang, akan berakhir. Kapan ajal kita nggak tahu. Bisa jadi ntar malam, bisa jadi besok pagi. Kalau masih ditunda-tunda, ya nggak ada kesempatan lagi. Jadi disebutkan bahwa umur itu pendek karena memang setiap napas yang kita hembuskan itu adalah
Ya, bisa jadi itu menjadi yang terakhir. Kullu nafsin min anfasika bimanzilati khatimatuka. Ya, setiap napas yang engkau hembuskan min anfasika, dari hembusan napas kalian itu bisa jadi menjadi napas yang terakhir, khatimah. Ya, disebutkan pendek itu karena setiap napas yang kita hirup dan kita hembuskan dari diri kita, dari tubuh kita, itu bisa jadi itu menjadi napas yang terakhir. Bimanzilati khatimatika li'annahu yumkinu an takhtufa fi ruhaka. Bisa jadi pada saat kita bernapas itu menjadi napas yang terakhir, kemudian setelah itu Allah cabut ruh kita. Karena nggak mesti yang namanya mati itu harus sakit dulu, nggak mesti. Bisa jadi ta'addadal asbab wal maut wahid. Sebab kematian itu banyak. Bisa jadi orang keluar dari rumah selamat, di tengah jalan kecelakaan meninggal, kita nggak tahu. Kalau lihat seperti itu kan berarti ketika dia keluar dari rumah kan sehat. Itu. Kemudian di jalan meninggal karena kecelakaan, atau bahkan mungkin enggak dengan kecelakaan, bisa saja meninggal. Bisa saja meninggal. Itu. Makanya disebut umur pendek itu karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Kullu nafsin min anfasika bimanzilati khatimatika. Bahwa setiap napas yang kita hirup, setiap napas yang kita hembuskan dari tubuh kita itu bisa jadi menjadi napas yang terakhir. Li'annahu yumkinu an takhtufa fihi ruhaka. Jadi karena bisa jadi ruh tersebut, napas tersebut yang menjadi akhir dari dicabutnya ruh kita. Wal insan yamut ala ma'asya alaihi. Manusia itu meninggal dalam keadaan seperti yang menjadi kebiasaannya. Yang kebiasaannya dalam maksiat, bisa jadi meninggalnya dalam keadaan maksiat kalau dia tidak segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kebiasaan kesehariannya sering membaca Al-Qur'an, Allah cabut umurnya dalam keadaan dia membaca Al-Qur'an. Orang yang rajin ibadah, rajin salatnya, bisa jadi Allah cabut rohnya, Allah angkat rohnya, ajalnya itu sampai pada saat dia melakukan kebiasaannya. Itu. Jadi yang kebiasaannya itu adalah perbuatan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu akan menjadi akhir dari hayatnya. Artinya Allah akan angkat rohnya, Allah akan cabut rohnya itu dalam keadaan kebiasaan baiknya tersebut. Wa yusyaru ala ma ta'alaihi. Kemudian akan dibangkitkan nanti dalam kondisi keadaan ketika dia dicabut rohnya. Artinya kalau yang meninggalnya itu dalam keadaan husnul khatimah, Allah bangkitkan nanti di hari kiamat itu dalam keadaan husnul khatimah. Sebaliknya yang meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah akan Allah bangkitkan nanti dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Sedikit lagi. Wa'alam annahu la yatayassar lakal isti'dad bima yasluh illa an taqna'a bima yuqayyimuk wa tarfudu talabal fudul wa sanuradu alaika min akhbar al-khaifin ma narju ay yazila ba'dal qasawah min qalbik fa innaka mutahaqqiqun annal anbiya wal awliya kanu aqal minka fatafakkar fi ishtidadi khaufihim la'allaka tasta'idu li nafsik. Ya. Di akhir dari paragraf ini bahwa tidak mudah memang untuk
kita bisa menggapai husnul khatimah tanpa persiapan yang baik. Persiapannya apa itu? Ya kebiasaan untuk melakukan amal soleh, membiasakan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan untuk senantiasa dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali mencoba-coba untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu kalau kita sudah tahu, nantinya dalam bab berikutnya ini nanti akan diceritakan bagaimana kisah para khaifin, artinya orang-orang yang hatinya penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah dan juga takut kalau menghadap Allah nantinya itu dalam keadaan su'ul khatimah, takut mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa hati ini adalah sesuatu yang senantiasa bolak-balik, bisa bolak-balik hari ini saat ini bisa saja beriman, besok sudah lepas imannya. Banyak kenyataannya dalam kehidupan kita bisa menyaksikan banyak orang yang sangat mudah, sangat murah sekali menjual imannya, menjual imannya. Artinya dia mau dengan dia lepaskan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sudah keluar dari Islam. Bahasa agamanya itu udah murtad, udah keluar, baik yang dengan terang-terangan ataupun yang tidak dengan terang-terangan. Banyak sekali orang yang menyatakan untuk keluar dari imannya. Nah, padahal hal ini yang sangat ditakutkan oleh para ulama, para salafus saleh, para khaifin, orang-orang yang hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita pun harus takut juga, jangan sampai nanti Allah panggil kita dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan istiqomah. Istiqomah yang sudah rajin ke masjid, istiqomah kita jaga. Jangan pakai cari alasan. Ke masjid itu kalau dicari-cari alasan banyak sekali yang bisa menunda. Gerimis sedikit, gerimis, malas ke masjid. Jangan. Usahakan kalau gerimis, hujan, ada payung, bawa jalan payung. Diupayakan pokoknya dilawan. Semua kendala, semua kan godaan itu adalah datang dari setan semuanya. Makanya ketika orang yang soleh diangkat ruhnya ke langit itu, para malaikat menyambut. Kenapa? Kenapa mereka menyambut? Karena mereka tahu bahwa orang ini sudah selamat dari gangguan setan. Makanya hal yang membuat seseorang berat untuk melakukan amal soleh, berat untuk melakukan ibadah, berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, semua itu karena gangguan setan, bujuk rayu setan. Banyak sekali. Banyak sekali. Barangkali pada saat kita duduk di depan TV, acaranya ramai, padahal azan yoyo mudah memandangkan azan Isya misalnya, tanggung. Itu cara setan itu seperti itu. Kalau udah biasa, udah sekali mau meninggalkan kebiasaan baiknya dengan alasan tersebut, besok akan ngulang lagi, besok akan ngulang lagi, begitu selanjutnya. Begitu selanjutnya. Nanti giliran mau balik lagi, saya tak akan bunjuk. Antar aja. Itu namanya taswif, menunda melakukan yang baik. Jangan. Itu yang kita lawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allah tetapkan iman kita, Allah jaga kita senantiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim, rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.